GPT Kristus Alfa Omega Ngasih. Shalom. Tema sate kita kali ini kehilangan semangat. Yesaya 40 ayat 27 sampai 29 mengatakan demikian. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel. Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan aku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Amin. Saudara, makna dari kata kehilangan semangat adalah kecil hati, keputusasaan. Kata lelah atau letih dan lesu itu merupakan penampilan luar dari orang-orang yang sudah kehilangan semangatnya. Mengapa bisa terjadi demikian, saudara? Bisa jadi karena mengalami kegagalan, persoalan yang begitu menekan, kelelahan. Nah, saudara, untuk tetap semangat ada 3 hal. Pertama, kita harus mengenal Allah dengan benar. Mengenal Allah dengan benar. Ayat sudah kita baca, saya ulangi lagi, Yesaya 40 ayat yang ke-28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Amin. Ada 2 karakter yang ditekankan dalam ayat 28 ini, yaitu Tuhan yang hidup, yang kekal. Istilah yang digunakan Tuhan di sini dari kata Ibrani Yahweh. Dan Tuhan yang maha besar dan perkasa. Pencipta. Nah, istilah yang digunakan untuk Allah dalam ayat ini, dalam teks Ibraninya Elohim. Nah, saudara, yang kedua, di samping kita mengenal Allah, kedua, bukalah hati kita untuk Tuhan. Yesaya 40 ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan ingin menolong saudara dan saya, menolong kita semua. Membuka diri dan sadar keadaan kita. Ini sangat menolong kita. Paulus dalam penderitaannya mengatakan demikian dalam 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi di saat kita lemah, di saat kita tidak berdaya, kita bisa merasakan bagaimana kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk itu, buka hati kita untuk Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Yang ketiga, menunggu waktunya Tuhan. Jadi mengenal Tuhan, membuka hati, menunggu waktunya Tuhan. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Perhatikan. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Dikatakan mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Menanti merupakan hal yang susah. Kata menantikan dari kata kafah dalam bahasa Ibraninya, menanti dengan penuh keyakinan. Sehingga kita mengikat diri dengan Tuhan yang kuat. Penting menanti Tuhan karena ada upahnya. Akan mendapatkan kekuatan baru. Tapi ingat, menantikan Tuhan bukanlah tindakan yang pasif. Kita tetap aktif untuk bertindak. Untuk tetap aktif bertindak apapun kita lakukan.
dan tetap dalam penyerahan diri kita juga kepada Tuhan. Di samping kita melakukan apa menjadi tanggung jawab kita, kita belajar menyerahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Terus semangat terus. Tuhan beserta kita. Shalom.